Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa. Semoga teman-teman mahasiswa diberikan kesehatan ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai perusahaan dagang. Karena kemarin kita sudah mempelajari mengenai perusahaan jasa. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu perusahaan dagang. Nah, kemarin kita pada perusahaan jasa juga sudah mempelajari bersama reputasi, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan, raca saldo, serta jurnal penutup ya. Nah, pada perusahaan dagang itu nanti prosesnya juga seperti itu. Namun nanti yang membedakan pada perusahaan dagang ini ada yang namanya jurnal khusus gitu. Jadi nanti setiap transaksi itu perlu dimasukkan di jurnal khusus itu gitu. Oke, langsung saja saya akan masuk ke perusahaan dagang. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita untuk membahas mengenai perusahaan dagang itu apa aja? Yang pertama ada gambaran umum mengenai perusahaan dagang. Kemudian akun yang ada pada perusahaan dagang. Yang ketiga ada metode pencatatan pada perusahaan dagang. Dan yang keempat ada siklus pada perusahaan dagang. Kemudian masuk ke gambaran pada perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu mempunyai definisi, yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut tanpa mengubah bentuk barang. Misalnya, kalau di sekitar kita ada Indomart, Alfamart, Hypermart, Giant, Carrefour, dan sebagainya. Ini definisi dari perusahaan dagang. Kemudian masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang yang pertama yaitu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. Dan yang kedua sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Jadi perusahaan dagang hanya sebagai perantara saja tanpa merubah bentuk dari produsen ke konsumen. Kemudian biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dan yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Jadi misalnya yang dibeli adalah sampo, maka barang yang dijual adalah sampo. Tidak berubah menjadi makanan kayak gitu. Jadi tetap barangnya yaitu itu aja. Misalnya eh, barang yang diperjualbelikan adalah itu mie, mie yang ada yang di dalam kemasan. Nah, itu barang yang dijual juga bentuknya mie dalam kemasan, tidak diubah menjadi mie yang sudah direbus gitu. Jadi ya tetap bentuknya seperti itu, tidak ada prosesnya gitu. Kemudian yang kelima ada dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Jadi nanti pada perusahaan dagang nanti ada beberapa nama-nama akun yang mungkin yang baru gitu ya. Nah, ini salah satunya yaitu ada persediaan barang dagang. Kemudian yang terakhir tujuan utamanya yaitu tetap mencari laba dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pada saat dia beli. Gitu. Itu adalah karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, ini adalah lanjutannya juga. Jadi pada perusahaan dagang itu ada yang namanya perdagangan besar sama perdagangan kecil. Kalau perdagangan besar itu bisa dilihat dari Alfamart, Indomart, Giant, Hypermart, dan sebagainya. Kalau perdagangan kecil ini adalah toko warung yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itu kan ada toko yang khusus menjual eh, barang-barang seperti sabun dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan ke perdagangan kecil. Kemudian kegiatan usahanya atau operasional dari perusahaan dagang adalah yang pertama, membeli barang dagang, menyimpan barang dagang sebelum dijual, kemudian menjual barang dagang tersebut. Jadi di sini tidak ada kegiatan merubah bentuk barang dagang tersebut, gitu. Kemudian ada beberapa syarat pada perusahaan dagang. Yang pertama, di sini ada syarat FOB shipping point, kemudian juga ada FOB destination point, dan yang terakhir ada cost, freight, and insurance. Dan kemudian juga ada syarat-syarat dari pembayaran. Jadi perusahaan dagang ini juga ada syarat-syaratnya. Misalnya si pembeli itu
itu utang dulu, bukan cash. Jadi tidak secara tunai. Nah, pada saat melakukan pembelian secara utang, nah ini ada syarat-syarat pembayarannya, ada N per 60, 2 per 10, N per 30, kemudian ada EOM, juga ada N per 5 EOF. Nah, ini penjelasan mengenai yang tadi. Tadi kan saya jelaskan di sini ada syarat penyerahan barang, ada FOB, shipping point, sama FOB destination point. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jika ditinjau dari tempat terjadinya penyerahan barang, FOB shipping point itu tempat penyerahan barangnya ada di gudang maupun toko penjual. Kalau di FOB destination point bisa jadi di toko pembeli, sudah di destinasi, sudah ada di tempat pembeli. Gitu. Kemudian ada ditinjau dari yang menanggung biaya, mulai dari ongkos angkut, asuransi atas barang yang sudah dibeli. Nah, kalau FOB Shipping Point itu yang menanggung biaya asuransi sama ongkos angkut yaitu pembeli. Kalau FOB Destination Point itu yang menanggung adalah si penjualnya. Nah, kemudian jika ditinjau dari status kepemilikan jika barang masih dalam perjalanan, jadi untuk yang FOB shipping point ini itu adalah masih sudah jadi milik pembeli. Nah, kalau FOB destination point masih menjadi milik si penjual itu jika ditinjau dari beberapa aspek ini. Nah, ini perbedaan juga dari FOB sama cost insurance and freight atau shift. FOB sama shift ini perbedaannya di sini. Nah, kalau FOB itu pembeli bukan penjual bertanggung jawab atas biaya atau kewajiban ketika barang dikirim. Jadi pembelinya ini sudah memiliki tanggung jawab atas biaya atau kewajiban ketika barang dikirim. Nah, kalau shift ini itu yang menanggung asuransi atau menanggung semua hal itu adalah si penjualnya. Jadi penjual di sini masih memiliki kewajiban atau tanggung jawab sampai pembeli itu menerima barangnya. Itu yang dinamakan dengan shift. Jadi perbedaannya di situ. Kalau FOB itu pembeli sudah memiliki tanggung jawab atas barang yang dikirim. Nah, kalau shift ini yang memiliki tanggung jawab itu masih si penjualnya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah syarat-syarat pembayaran tadi, misalnya di sini N per 60. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat ini, ada keempat syarat ini, itu pasti pembeliannya dilakukan secara kredit, bukan secara tunai, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan di sini kalau ada syarat ini, pasti itu dilakukan secara kredit meskipun pada soalnya itu tidak tertulis bahwasanya pembelian ini dilakukan secara kredit. Nah, di sini misalnya saja yang pertama ada N per 60 yang artinya pembeli hanya diberi waktu kredit selama 60 hari untuk membayar transaksinya. Jadi misalnya di sini N per 30 berarti pembeli hanya diberi waktu kredit selama 30 hari untuk membayar transaksinya. Nah, kemudian yang bawah 2 per 10 N per 30 artinya pembeli hanya diberi waktu kredit selama 30 hari dan bila dapat membayar paling lambat ke hari ke-10, maka akan diberi potongan sebesar 2%. Jadi misalnya setelah pembeli ini melakukan transaksi, tanggal 1. Nah, kemudian pembeli ini mampu membayar hutangnya itu di tanggal 5. Nah, itu nanti akan mendapat potongan sebesar 2%. Kayak gitu. Jadi sebelum hari ke-10. Entah itu hari ke-8, 9, sampai 10 itu masih mendapat potongan sebesar 2%. Kalau sudah lewat dari hari itu pembelinya tidak mendapat potongan yang 2% ini. Gitu. Jadi nanti di soal pun nanti angkanya pun juga beragam. Ada yang 5 per 10, ada yang 7 per 10 gitu ya. Nah, itu tergantung dari yang angka di sini mau diberi potongan berapa persen gitu. Nah, kemudian ada EUM. Ini artinya pembeli itu hanya diberi waktu kredit paling lambat akhir bulan. Jadi misalnya di bulan Februari, berarti kan kalau di bulan Februari kan ada yang akhir bulannya tanggal 28. Nah, itu berarti pembeli harus membayar kredit sebelum tanggal 28 itu. Itu ketika menggunakan EOM atau end of month. Kemudian ada N per 5 EOM, artinya pembeli itu diberi waktu kredit selama 5 hari setelah akhir bulan. Jadi akhir bulannya itu sudah habis, tapi masih dikasih jangka waktu ini selama 5 hari setelah akhir bulannya itu habis.
Jadi misalnya di sini N/10, berarti di sini pembelinya itu masih diberi waktu oleh penjual mampu untuk dapat mengakhiri atau untuk dapat membayar utangnya setelah akhir bulan dalam jangka waktu 10 hari. Itu ketika N/10 EOM. Nah, berbeda kan sama yang ini. Kalau ini kan dikasih diskon. Kalau ini dikasih jangka waktu lagi, gitu. Sudah habis masanya EOM, masih ya saja dikasih jangka waktu lagi sebanyak 5 hari, gitu. Itu mengenai syarat-syarat pembayaran. Nah, masuk ke akun perusahaan dagang. Nah, untuk akun perusahaan dagang ini sedikit berbeda dengan akun perusahaan jasa yang kemarin. Jadi ada penambahan akun lagi nih, gitu. Nah, yang pertama di sini ada akun pembelian. Nah, untuk akun pembelian ini, akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas barang dagang. Transaksi dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Jadi, pembelian barang dagang, baik tunai maupun kredit, itu masuk ke akun pembelian. Kemudian, akun penjualan adalah akun yang digunakan untuk menampung penjualan barang dagang perusahaan. Dan transaksi ini juga dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Kemudian akun persediaan, akun yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan pada awal dan akhir periode akuntansi. Kemudian akun beban pokok penjualan atau BPP, akun yang menampung beban pokok atau harga beli barang yang telah terjual selama satu periode akuntansi tersebut. Kemudian selain itu juga ada akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini adalah akun untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan pihak penjual kepada pelanggan. Jadi kayak potongan yang 2/10 tadi di syarat pembayaran, nah itu nanti masuknya di akun potongan penjualan ini. Karena yang beri diskon adalah si penjualnya. Gitu. Kemudian akun potongan pembelian. Nah, di sini digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada si pembeli. Kalau ini dari penjual ke pelanggan, kalau ini dari pihak supplier atau produsen kepada pembeli. Bedanya di sana untuk akun potongan pembelian sama akun potongan penjualan. Nah, kemudian untuk akun retur penjualan ini adalah akun untuk menampung jumlah barang yang telah dijual, namun dikembalikan kembali oleh pembeli karena ketidaksesuaian oleh pesanan. Nah, bisa jadi kalau akun retur ini mungkin pada saat tiba itu ada barangnya yang kurang atau mungkin ada barangnya yang tidak sesuai oleh pesanan, maka pihak pembeli bisa mengembalikannya sih ke penjual. Nah, nanti masuknya di retur penjualan ini. Gitu. Kemudian untuk akun beban pemasaran, di sini adalah segala macam beban yang ditanggung oleh perusahaan untuk menjual barang yang dicatat di sini. Beban yang dimaksud bisa macam-macam. Misalnya ada beban listrik, ada beban toko, ada beban pajak, dan sebagainya. Kemudian pada saat mencatat perusahaan dagang itu juga ada beberapa metode ya, ada dua metode. Itu ada metode periodik sama metode perpetual. Kalau metode periodik ini, itu adalah metode untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, di mana pencatatan dan dihitung hanya pada awal serta akhir saja. Jadi yang dilihat adalah persediaan awal sama akhir saja pada periode akuntansi. Namun, untuk yang metode perpetual ini, itu yang dicatat dan dihitung adalah secara mendetail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Nah, biasanya antara metode periodik ini sama metode perpetual, kalau metode periodik ini itu digunakan oleh perusahaan yang frekuensinya transaksinya tinggi. Jadi banyak frekuensi transaksinya. Sering melakukan transaksi gitu loh maksudnya. Nah, itu biasanya dia menggunakan metode periodik. Kalau metode perpetual itu hanya dipakai oleh perusahaan yang frekuensinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Jadi, perlu dilakukan secara mendetail karena nilai transaksinya itu besar. Nah, biasanya kalau kita itu biasanya menggunakan yang metode periodik ini untuk mengerjakan soal-soal akuntansi. Karena untuk menggunakan metode periodik ini dianggap lebih simpel gitu daripada menggunakan metode perpetual.
Nah, yang pertama di sini adalah transaksi yang masuk kepada transaksi pembelian persediaan barang dagang secara tunai. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Pembelian bertambah di kredit, di debit, mohon maaf, pembelian bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit karena dia membeli barang dagang secara tunai. Nah, berbeda dengan menggunakan metode perpetual. Kalau menggunakan metode perpetual, ketika di sini pembelian, maka diganti dengan persediaan barang dagang dan kasnya berkurang di posisi di kredit. Di sini bertambah, gitu. Kemudian yang kedua ada transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Kalau yang tadi ini secara tunai, yang ini secara kredit. Bagaimana untuk jurnalnya? Nah, untuk metode periodik, pembelian pasti bertambah, kan dia sudah melakukan pembelian. Berarti pembeliannya bertambah. Nah, ini karena secara kredit, maka utang dagangnya bertambah di posisi kredit sebesar di sini. Bla bla bla. Jadi masih ingat ya, kalau kas bertambah itu posisi debit, kalau kas berkurang posisi kredit. Nah, kalau utang dagang sama modal, kalau bertambah posisinya di kredit, kalau berkurang posisinya di debit. Jadi kebalikan antara antara kas kayak gitu. Kas seperti terus ada perlengkapan, peralatan, nah, ya pokoknya yang namanya aktiva. Nah, itu nanti kebalikannya sama utang dagang plus modal gitu. Masih ingat ya pasti ya untuk persamaan dasar akuntansi yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan. Nah, kemudian untuk metode perpetual yang di sini kan tadi di sini ada pembelian ya. Nah, diganti namanya menjadi persediaan barang dagang untuk yang bawahnya tetap yaitu mengurangi menambah utang dagang di posisi kredit kredit. Nah, kemudian yang ketiga ada transaksi penjualan secara tunai. Kalau ini secara tunai kan berarti kita menjual ya secara tunai berarti otomatis kas kita akan bertambah. Nah, dari sini posisinya di debit. Kemudian kalau kita sudah menjual, maka penjualan barang dagang kita akan berkurang di posisi kredit. Nah, untuk metode perpetualnya sedikit rumit. Jadi di sini tetap kas, pasti kasnya bertambah ya di posisi debit. Kemudian penjualan barang dagang berkurang di posisi kredit. Nah, di sini ada nama akun yaitu HPP, harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang. Jadi perlu ditambahkan HPP sama persediaan barang dagang ketika kita menggunakan metode perpetual. Nah, kemudian di sini aja ada penjualan secara kredit. Kalau secara kredit berarti kita belum menerima uangnya ya. Nah, otomatis piutang dagangnya kita akan bertambah di posisi debit. Kemudian karena kita sudah menjual, maka penjualan barang dagang kita akan berkurang di posisi kredit. Sini. Kemudian di metode perpetual di sini juga sama kayak yang tadi ada akun HPP sama persediaan barang dagang. Nah, untuk ini juga sama dengan yang metode periodik. Gitu. Jadi cukup menambah yang ini saja. Itu ketika kita menggunakan metode perpetual. Nah, kemudian transaksi potongan pembelian. Nah, untuk transaksi potongan pembelian ini, ketika kita menggunakan metode periodik, yaitu utang usaha kita akan bertambah. Mohon maaf, utang usaha kita akan berkurang di sini. Di posisi debit, kemudian potongan pembelian berkurang, kemudian kasnya juga berkurang. Gitu. Nah, ini ketika kita melakukan potongan pembelian secara kredit ya. Nah, kemudian untuk metode perpetual pun juga sama. Kemudian ada transaksi potongan penjualan. Kalau ini kebalikan yang tadi, kalau di sini utang usaha, di sini ada piutang usaha. Kemudian kasnya bertambah, kemudian potongan penjualannya pun juga bertambah. Dan piutang usaha pun berkurang karena sudah ada potongan penjualan. Nah, untuk metode perpetual yang di sini di transaksi potongan penjualan itu lebih simpel, yaitu hanya potongan penjualan terhadap kas. Sini. Seharusnya sih ini ya ini ada piutang. Tapi coba ya nanti saya lihat dulu.
Nah, selain transaksi-transaksi di atas, itu juga ada yang namanya transaksi retur pembelian secara tunai. Jadi dilakukan secara tunai. Maka junanya kas terhadap retur pembelian. Kalau ini kas terhadap persediaan barang dagang. Jadi yang namanya di sini itu pembelian, pasti kalau sudah masuk metode perpetual diganti dengan persediaan barang dagang. Baik di sini ada retur pembelian secara kredit, di sini kan ada retur pembelian itu sendiri. Maka dari itu, ketika masuk ke metode perpetual diganti dengan persediaan barang dagang. Nah, misalnya saja untuk transaksi beban akut pembelian ini pun juga sama. Pada metode periodik tetap menggunakan nama transaksi yaitu beban akut pembelian terhadap kas. Kalau sudah masuk ke metode perpetual, beban akut pembelian tadi diganti dengan persediaan barang dagang terhadap kas. Gitu. Nah, kemudian untuk retur penjualan pun juga sama. Di sini retur penjualan terhadap kas. Nah, ketika masuk ke metode perpetual, di sini ada penambahan baru, yaitu persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan. Kemudian untuk retur penjualan secara kredit pun juga sama, yang bedakan di sini kalau yang ini secara tunai, kalau yang ini secara tunai, kalau yang ini secara kredit. Jadi otomatis di sini akan mengurangi piutang dagang. Kalau di sini akan mengurangi kas. Dan di sini juga ada, eh, kita tinggal menambah saja, yaitu persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan. Nah, ini untuk beban akut penjualan pun sama ya, antara metode periodik sama metode perpetual sama. Nah, di sini ada beban angkut penjualan terhadap kas, di sini pun juga ada beban angkut penjualan terhadap kas, jadi sama. Ini adalah sama. Nah, kemudian masuk ke siklus perusahaan dagang. Nah, yang bedakan adalah ketika kita menggunakan, ketika kita masuk ke perusahaan dagang, nah itu yang membedakan adalah di jurnal umum, di ini, di penjurnalnya, di penjurnalannya. Nah, seperti biasa kan, sama kayak yang kemarin juga ada transaksi, kemudian juga ada jurnal gitu ya. Nah, tapi kalau kemarin kan kita sudah, kalau sudah transaksi jurnal, kemudian kita cuma masuk di jurnal umum, kemudian di buku besar ya. Nah, kalau pada perusahaan dagang ini kita menambahkan di ini perusahaan, jurnal khusus ketika kita menggunakan ketika kita mengerjakan perusahaan dagang. Jadi berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, untuk proses-proses selanjutnya juga masih sama, ada buku besar, kemudian ada neraca saldo, ada kertas kerja, ada laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian neraca saldo penutupan dan sebagainya. Nah, kertas kerja pun di sini juga masih sama. Yang membedakan adalah di jurnal khusus ini. Gitu. Nah, mungkin setelah ini akan saya jelaskan mengenai apa itu jurnal khusus gitu ya. Nah, ini adalah contoh latihan soalnya. Jadi, mungkin teman-teman juga bisa mengerjakan ya. Jadi misalnya saja di sini saya kerjakan ya di sini yang terakhir ini. Pada tanggal 12 Januari, Mustika Ratu sebagai pembeli mengembalikan barang dagang sebesar 600.000 karena ada kerusakan. Maka jurnalnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Jurnalnya seperti apa ya? Karena ini retur ya. Maka masuknya ke retur apa ya kan ini secara tunai ya, ini berarti tidak ada kata-kata kredit sama tidak ada ini. Jadi kalau dia sebagai pembeli maka dia masuknya ke retur pembelian ini. Ketika kita menggunakan metode periodik, jadi utang dagang terhadap retur pembelian sebesar 600.000. Nah, misalnya kalau yang kedua ini, itu kan tanggal 2 April, PT Gemilang menjual barang dagang kepada PT Tornado sebesar 60 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti yang pertama kali kita buat adalah jurnal penjualan secara kredit. Nah, di sini jurnal penjualan secara kredit. Tadi kan sebesar berapa? 60 juta ya. Berarti piutang dagang di sini sebesar 60 juta.
Nah, di sini pun juga sama sebesar 60 juta. Nah, di sini ternyata PT Tornado mampu membayar pada tanggal 11 dan dilakukan transaksi tanggal 2. Kira-kira ini masih mendapat potongan sebesar 3% ini enggak ya? Masih dong, karena kan ini tanggalnya 12. Kalau tanggal 11 kan berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kan masih hari ke-9 ya. Berarti dia masih ada potongan sebesar 3%. Berarti dia memperoleh potongan. Nah, di sini. Dia masukkan potongannya di sini. Gitu. Ketika dia yang membuat jurnalnya yaitu PT Gemilang. Jadi maksudnya di potongan penjualan. Karena dia kan sudah karena kan PT ininya PT Tornadonya kan sudah bisa melunasi sebelum tenggat waktunya dan bahkan dia melunasinya lebih awal. Jadi mereka berhak mendapatkan potongan sebesar 3% ini. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa mempelajari lagi mengenai materi ini karena materi ini juga sebagai materi dasar ketika kita melanjutkan setelah ini. Jadi setelah ini kita akan bahas mengenai jurnal khusus, kemudian ada jurnal umum, ada buku besar, ada laporan keuangan, neraca saldo, dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman juga dan teman-teman juga bisa mempelajarinya kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.